Harta karun selalu menjadi topik pembicaraan yang menarik untuk dibahas karena narasi harta karun selama ini selalu identik dengan dongeng dan hal-hal magis yang membungkusnya. Kali ini kita akan membahas tentang berbagai konspirasi dan fakta mengenai berbagai harta karun beserta sejarahnya dan juga dampaknya terhadap perekonomian. Sebelum kita mulai membahasnya, bagi kalian yang tertarik dengan konten seputar fakta ekonomi dan keuangan yang menjadi lebih mudah dipahami, wajib banget nih buat subscribe channel Faktonomi, mengungkap fakta ekonomi dan keuangan. Sejarah harta karun pertama yang kita bahas adalah harta karun milik kelompok Nazi. Pasti banyak dari kalian yang tidak menyangka kalau kelompok Nazi yang berasal dari Jerman ini ternyata menyimpan harta karun yang banyak kan guys? Karena memang topik harta karun Nazi ini kurang begitu populer dibanding harta karun Mesir misalnya. Diceritakan kalau Nazi menimbun banyak hartanya dalam bentuk emas, karya seni, hingga artefak budaya hasil rampasan secara sistematis pada saat perang melalui ARR atau singkatan dari Einsatz Reichsleiter Rosenberg. ARR adalah sebuah gugus tugas Nazi yang ditugaskan untuk merampas berbagai harta negara yang diokupasi oleh Nazi. Pada awalnya, harta rampasan yang berupa emas banyak dipakai untuk keperluan perang Jerman Nazi. Tapi karena terlalu banyak harta yang dirampas pada saat itu dan di saat bersamaan Soviet berhasil menekan balik Nazi dari blok timur. Konon, diceritakan bahwa para petinggi Nazi memberikan mandat untuk menyimpan harta-harta yang bernilai tinggi. Salah satunya adalah potongan-potongan barang mewah dari Amber Room, sebuah ruangan yang luar biasa mewah. Karena setiap jengkal di ruangan itu dihiasi dengan emas, berlian, dan hal lain yang mewah dan barang bernilai seni tinggi. Amber Room atau kamar Amber adalah sebuah kamar pribadi pemimpin wanita Rusia, yaitu Yekaterina II sebagai ruangan meditasi dia. Berdasarkan rumor, tempat yang diduga kuat menjadi tempat penyimpanan harta karun Nazi berada di titik-titik terpencil pegunungan Alpen. Walaupun begitu, sampai saat ini belum ada eksplorasi khusus yang mencari harta karun Nazi ini, sehingga dapat dikatakan harta karun Nazi adalah sebuah konspirasi belaka. Jika sebelumnya kita membahas harta karun yang sampai sekarang belum ditemukan, kali ini kita akan bahas harta karun yang telah berhasil ditemukan, walaupun masih sebagian. Ya, ini adalah salah satu harta karun yang paling terkenal di dunia, apalagi kalau bukan harta karun Titanic. Pencarian harta karun dari kapal White Star Line RMS Titanic dipenuhi dengan tantangan dan tentunya hal bersejarah. Harta karun ini berasal dari kecelakaan kapal pengangkut manusia terbesar di dunia pada zaman itu, yaitu kapal dengan nama resmi White Star Line RMS Titanic. Kecelakaan terjadi pada tanggal 14-15 April 1912 pada saat menuju tengah malam, kapal raksasa Titanic tenggelam setelah bertabrakan dengan gunung es di Samudra Atlantik. Tragedi ini menyebabkan lebih dari 1.500 penumpang dan awak kapal kehilangan nyawa. Beberapa saat setelah kejadian, seluruh dunia gempar dan dilakukanlah pencarian bangkai kapal tersebut dengan tujuan utama untuk menemukan korban-korban mayat agar bisa dimakamkan dengan layak. Tapi karena keterbatasan teknologi yang ada, pencarian pun tidak berhasil selesai dengan baik. Hingga akhirnya pada tahun 1985 dimulailah eksplorasi pencarian Titanic yang dipimpin oleh Dr. Robert Ballard. Dr. Ballard berhasil menemukan reruntuhan kapal Titanic di kedalaman 3.800 meter
dengan menggunakan kapal penelitian laut Ervik Nor. Penemuan Titanic oleh Dr. Ballard menjadi titik awal eksplorasi lebih lanjut terhadap reruntuhan kapal tersebut. Berbagai misi penyelam dan penyelidikan dilakukan untuk memetakan situs kapal dan mengumpulkan data tentang kondisinya. Harta karun Titanic baru ditemukan pada tahun 1987. Para penyelam menemukan kotak pos dan berbagai barang berharga di dalamnya, termasuk perhiasan dan uang logam. Pencarian-pencarian berikut juga menghasilkan penemuan-penemuan seperti alat makan perak, piring porselen, dan bahkan sepatu antik. Barang-barang ini memberikan wawasan tentang kehidupan dan gaya hidup glamor para penumpang Titanic. Saat ini situs tenggelamnya kapal Titanic sudah memiliki status perlindungan tertentu berdasarkan perjanjian internasional. Konservasi menjadi fokus penting untuk menjaga keutuhan dari reruntuhan kapal dan artefak-artefaknya. Banyak barang berharga yang telah ditemukan, pada akhirnya dipajang di berbagai museum di seluruh dunia. Jika dilihat dalam kacamata ekonomi, penemuan harta karun tentu dapat memiliki beberapa dampak terhadap ekonomi dunia. Hal ini pun juga bergantung pada jenis harta karun, nilai ekonomisnya, dan bagaimana harta tersebut dikelola dan dimanfaatkan. Berikut adalah beberapa dampak potensial ekonomi jika ditemukannya harta karun. 1. Pariwisata. Penemuan harta karun yang memiliki nilai sejarah atau kebudayaan tinggi dapat meningkatkan pariwisata di daerah tersebut. Museum, situs bersejarah, dan lokasi yang terkait dengan penemuan dapat menjadi daya tarik wisata yang besar nih guys, membantu meningkatkan kunjungan wisatawan dan tentunya memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal. 2. Perdagangan dan lelang. Artefak-artefak yang bernilai tinggi dapat dijual melalui lelang di pasar seni internasional. Hal ini dapat menaikkan sektor finansial yang signifikan dan mempengaruhi harga pasar barang antik dan seni di seluruh dunia juga guys. 3. Penelitian dan pendidikan. Penemuan harta karun tentunya dapat memicu peningkatan kontribusi dalam dunia penelitian, pendidikan, dan pemahaman tentang sejarah nih guys. Dengan begitu, penemuan harta karun dapat dikatakan memberikan impact positif pada industri pendidikan, serta berkontribusi terhadap sejarah manusia. 4. Polemik hukum. Tidak selamanya penemuan harta karun membawa dampak positif. Berdasarkan sejarah penemuan harta karun juga diiringi dengan dampak negatif nih guys. Salah satunya menjadi polemik atau perselisihan hukum. Umumnya berselisih tentang kepemilikan, hak restitusi, dan tantangan etika dan budaya daerah sekitar pada saat proses pengambilan harta karun tersebut secara resmi. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan dampak sosial, budaya, dan ekonomi secara menyeluruh dalam penanganan harta karun yang ditemukan nih guys. Itu udah informasi mengenai fakta sejarah harta karun dan dampaknya bagi sektor ekonomi dunia. Ternyata cukup kompleks dan penuh dengan konspirasi juga ya guys. Jika kamu menikmati video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman kamu ya. Kami akan kembali dengan konten-konten menarik lainnya di masa depan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.